Recording in progress. Video ini saya bikin terinspirasi dari teman saya, di mana di minggu kemarin saya dapat kabar bahwa teman saya ini atau sahabat saya ini sudah pensiun dari trading saham. Ini berita yang sangat kaget, ini berita yang sangat sedih juga bagi saya. Dengan berita itu, saya terinspirasi untuk membuat video di mana saya akan share bagaimana sih cara cepat pensiun di market. Bagaimana cara cepat untuk bisa pensiun di market. Jadi eh, ini ya sedih juga ya deket kabar ini, cuman ini jadi tempat inspirasi buat saya bikin video. Mudah-mudahan dengan video ini teman-teman tidak cepat pensiun di market. Mudah-mudahan video ini bisa berguna buat teman-teman supaya teman-teman tetap bertahan di market. Penasaran? Yuk kita bahas di video ini. Oke, semangat pagi teman-teman. Ketemu lagi bersama saya Dian Akbar di Saham Mantul. Di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara cepat pensiun di market. Ini memang agak sedikit kontroversial ya judulnya. Jadi video ini dibuat eh, inspirasi dari teman saya. Jadi seminggu kemarin ini saya dapat kabar bahwa teman saya itu ada beberapa teman di satu grup gitu yang dulunya trading bareng itu pada pensiun di market. Jadi mereka udah nggak trading lagi di market. Bahkan sebelum kejadian itu pun juga saya punya sahabat dekat gitu ya, di mana sahabat dekat itu sering interaksi bareng sama beliau, sering kerja bareng dulu memang satu eh, teman kantor juga gitu ya. Tapi hmm, di situ saya dapat kabar juga bahwa dia tidak melanjutkan atau sudah pensiun di market gitu. Nah, bahkan saya dapat kabar itu dia satu hari bisa habis satu motor NMAX karena dia gagal di market gitu. Jadi dari kejadian-kejadian itu, dari cerita-cerita teman saya itu ya akhirnya ini yang bisa jadi dapat pelajaran gitu ya bagi saya dan mungkin pelajaran ini yang mungkin bisa di-share ke teman-teman gitu. Nah, harapannya dengan video ini saya bisa men-share bahwa hal ini jangan sampai terjadi di teman-teman dan ini bisa jadi pelajaran dan kita bisa belajar bareng dari kejadian teman saya ini, beberapa teman saya ini. Yang pertama adalah tidak disiplin cut loss. Ini yang menjadi poin utama adalah tidak disiplin cut loss. Jadi ketika sudah harga turun, sudah harganya eh, turun dalam atau minus dalam, itu akan susah banget cut loss. Kenapa? Karena di sini eh, apa namanya? Kalau sudah minusnya berjuta-juta atau minusnya dalam itu sayang untuk dilepas. Itu sayang untuk dijual gitu sahamnya. Karena apa? Karena minusnya udah terlalu dalam. Dah, jangan sampai terjerumus itu. Jadi jangan sebelum sebelum eh, jauh-jauh minus dalam itu teman-teman udah langsung lepas. Kenapa? Kalau misalnya nggak langsung lepas, udah minus dalam banget, itu makin sayang banget untuk dilepas gitu. Jadi harus mulai disiplin cut loss. Dan itu yang terjadi sama teman saya. Teman-teman saya itu gitu. Bahkan kenapa saya masih bisa bertahan di saham? Karena itu tadi di awal saya langsung disiplin cut loss dan saya udah menggunakan auto cut loss, auto sell. Jadi ya buy atau sell itu udah menggunakan auto. Jadi akhirnya bersinggungan dengan poin kedua yaitu trading tidak pakai harapan. Jadi ya udah lepas aja. Kalau di sini trading masih pakai harapan, udah cepat atau lambat itu akan menggerus equity kita, akan menggerus modal kita. Jadi ya udah, kalau pakai harapan dan tidak disiplin cut loss, udah itu akan menggerus bahkan itu bisa cepat pensiun di market. Yang ketiga apa? Tidak pakai lot sizing. Jadi ya udah fokus di satu saham, misalkan ada satu saham A, B, C misalkan ya.
Modalnya langsung dia masukin 100 juta. 100 juta langsung dia masukin. Saham itu turun 50%. Dia langsung hilang 50 juta. Gitu. Harusnya dia punya batas toleransi dan dari batas toleransi cut loss itu kita hitung lot sizingnya seperti apa. Kita hitung bagaimana cara masuk itu berapa lot dan dia kalau misalkan gagal itu berapa sih loss yang masih bisa ditolerir. Gitu. Jadi itu yang membuat juga makin parah di sisi cut loss. Yang ketiga apa? Overtrade. Di mana yang keempat, sorry, yang keempat adalah overtrade. Di mana sudah tahu kita udah loss beberapa kali, loss sudah berapa ingin mengembalikan modal itu, ingin mengembalikan cepat-cepat yang mengembalikan tanpa dia evaluasi dulu, tanpa dia harus harus gimana sih evaluasi seperti apa, caranya seperti apa, dia langsung trading lagi saya bisa kok, saya bisa dengan percaya diri dia trading lagi, trading lagi, trading lagi, yang ujungnya adalah loss berkali-kali dan terjadilah overtrade, overtrading. Jadi empat hal ini yang membuat cara cepat pensiun di market. Gimana caranya supaya kita bertahan di market? Itu cara untuk bertahan di market itu tadi. Market saham penuh dengan ketidakpastian. Pasar saham bisa saja, pasar saham sangat fluktuatif. Jadi kuncinya untuk bertahan dan untuk bertahan adalah disiplin dan tidak terjebak dalam emosi. Jadi itu tadi, kebalikan dari yang tadi. Kita harus disiplin dan tidak pakai harapan, yaitu tidak pakai emosi. Ketika dia turun ya udah cut aja, cut lepas, kita cari lagi saham yang lain. Nggak usah pakai harapan itu nanti naik lagi atau apa. Ketika dia memang tidak sesuai plan, tidak sesuai harapan, udah langsung cut, ya lepas aja. Yang ketiga, hindari emosi dan harapan itu tadi. Jadi jangan pakai harapan dan emosi. Apalagi udah pakai emosi bahaya banget. Jadi pertama harapan itu kita lepas. Karena apa? Kalau misalkan kita terus berharap, muncul emosi. Emosi bisa merusak keputusan investasi dan investasi bukan tentang keberuntungan. Jadi investasi bukan tentang, saya beruntung nih, beli saham ini langsung naik. Bukan. Tapi tentang strategi dan cara bagaimana bertahan. Gimana cara bertahan? Caranya adalah meminimalisir loss. Yaitu makanya pentingnya cut loss. Jadi banyak investor retail terjebak dalam jebakan berharap harga naik dan berharap harga saham akan pulih. Namun itu justru dapat memperburuk kerugian. Jadi bisa memperburuk kerugian. Jadi pentingnya cut loss itu. Dan tetap berpegang pada rencana. Maksudnya jangan ubah target cut loss. Misalkan kita beli 1.000 nih. Plan awal kita akan cut loss di 900. Ya. Oh berarti lossnya 10% misal. Tapi dengan loss sizing, itu secara portofolio bukan 10% dari porto. Karena kita menggunakan loss sizing. Gitu ya. Nah, udah ketika dia menyentuh harga 900, udah ikutin rencana awal. 900 kita lepas dulu. Walaupun misalkan ini saham masih bagus nih, bandarnya masih akum, secara fundamental masih bagus gitu. Tapi ketika dia udah nyentuh 900, udah jangan ubah target cut loss-nya. Karena emosi atau harapan, ikuti rencana awal aja. Misalkan di 900, ya udah kita cut aja 900. Dia turun, 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 sampai 500, sampai 700. Ketika dia ada kenaikan, baru kita buy di bawah. Jadi loss-nya nggak sampai 50% kalau misalkan dia naik dari 500. Tapi kita loss-nya cuma 10%. Gitu. Jadi udah nggak usah pakai harapan, ubah bikin setup trading. Setup tradingnya seperti apa? Teman-teman bisa belajar di web kita di Saham Mantul, di mana di sini kita ajarkan itu strategi buy dan sell. Dan di sini kita banyak di video ini juga ada bagaimana kita bikin strategi entry maupun exit. Nah, menggunakan auto juga. Jadi kalau teman-teman di sini sibuk dengan pekerjaannya, teman-teman bisa tenang kerja sambil trading saham. Kenapa? Karena di sini kita ajarkan juga bagaimana cara buy dan sell. Selain strategi entry dan exit, teman-teman juga kita share bagaimana buy dan sell-nya di saham gitu. Bagaimana strategi entry dan exit dan juga cara buy dan sell menggunakan auto.
termasuk juga screening sahamnya, cara screening sahamnya. Nah, di deskripsi nanti saya akan share kupon diskon 15% di mana teman-teman bisa menggunakan kupon itu supaya teman-teman dapat harga yang menarik gitu. Oke. Nah, di video kali ini kita lanjut videonya. Nah, kita lanjut videonya di mana gimana sih cara bertahan di market yang tadi pertama cara melatih disiplin cut loss yaitu menggunakan stop loss atau stop order. Caranya itu atur secara otomatis di platform trading. Jadi di beberapa platform trading itu kalau kita ini sarannya menggunakan iPod ya, di mana kalau di iPod itu kita bisa setting otomatis sell atau buy dan untuk menjual ketika harga menjatuh cut loss. Jadi gunakanlah automatisasi gitu. Jadi kalau teman-teman nanti ikut kelas, nanti kita ajarkan bagaimana caranya men-setting automasi supaya teman-teman bisa disiplin cut loss gitu. Oke, setelah itu belajar dari kesalahan. Yang kedua poinnya adalah belajar dari kesalahan atau terus evaluasi. Evaluasi dan belajar setiap kali ada gagal. Jadi setiap gagal itu salahnya di mana, kelirunya di mana, teman-teman bisa bikin evaluasi, poin evaluasi supaya tidak terjadi lagi hal yang sama gitu. Selain disiplin cut loss menggunakan cara otomatis, sorry, otomatis, juga belajar dari kesalahan yaitu setiap kali teman-teman cuan atau teman-teman loss, teman-teman bisa mengevaluasi dari dua kejadian itu. Teman-teman bisa mengevaluasi dari kejadian itu dan teman-teman bisa belajar. Jadi melatihnya yang pertama dengan otomatis stop dan ordernya, yang kedua belajar dari kesalahan. Manfaatnya apa sih? Manfaat dari disiplin cut loss ialah itu manfaatnya adalah menghindari kerugian yang besar. Jadi manfaat dari disiplin cut loss, teman-teman bisa disiplin dengan mengontrol risiko dan menjaga modal. Jadi modal akan tertahan, modal akan terjaga, dan teman-teman bisa meminimalisir loss itu supaya modal tidak tergerus dengan apa namanya loss yang sangat besar gitu. Jadi teman-teman bisa menjaga si modal itu, menjaga supaya modal tetap bertahan dan lossnya itu tidak terlalu besar dan sehingga si si modal itu tetap terjaga gitu. Jadi manfaatnya itu. Yang kedua manfaatnya apa? Kesempatan investasi baru, maksudnya ketika teman-teman sudah udah ini di harga 900 sudah turun tidak akan di keep, ya udah kita jual, teman-teman punya modal baru kan, dari modal baru itu tidak terkunci akhirnya bisa digunakan di peluang saham lain gitu. Jadi misalkan saham ABC dia turun, kalau misalnya kita jaga terus keep terus ya udah kita nggak punya modal lagi untuk misalkan punya kesempatan lain kan. Nah, di waktu yang sama itu ada saham yang naik, di waktu yang sama itu ada saham yang naik, ya udah teman-teman cuma melihat doang karena apa, terkunci di satu saham ini. Tapi kalau misalkan teman-teman udah cut loss, loss di situ ada peluang di saham lain, teman-teman bisa ikut, bahkan loss yang kita jaga ini di saham ABC ini bisa tertutup dengan kenaikan saham lain di saham lain. Jadi itulah manfaatnya, jangan sampai teman-teman langsung cepat pensiun di market. Caranya apa? Tadi kita udah pelajari. Mudah-mudahan di video kali ini teman-teman dapat pelajarannya supaya bisa bertahan di market dan kita bisa tumbuh kembang di market. Itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada ide atau saran yang mau kita bahas di video Saham Mantul, silahkan tulis kolom komentar. Save video ini jika bermanfaat bagi teman-teman. Share video ini buat teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.